Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak kelas 10 yang semoga senantiasa tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini masih senantiasa cinta terhadap ilmu, untuk thalabul ilmi, untuk selalu thalabul ilmi walaupun dalam kondisi pembelajaran dengan menggunakan daring. Baik anak-anak, pada pertemuan sekarang ini kita memasuki materi bab yang kedua untuk materi pelajaran akidah akhlak. Ya, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaat dan hikmahnya bagi kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Materi kita bab yang kedua adalah tentang memahami sifat Allah, yang di dalamnya nanti terkandung tentang sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Kita akan melanjutkan pada apa itu pengertian dari sifat Allah. Sifat Allah itu ada tiga, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Dan yang kita pelajari sekarang ini adalah tentang sifat wajib Allah. Apa sih sifat wajib Allah itu? Sifat wajib Allah itu adalah sifat yang mutlak yang dimiliki oleh Allah dengan segala keagungan dan kesempurnaannya. Bahwa setiap orang Islam itu wajib percaya bahwa Allah itu memiliki sifat yang sempurna dan tidak terhingga. Ada berapa sifat wajib Allah? Betul, ada 20. Berarti dalam hal ini kita harus percaya bahwa Allah itu memiliki, wajib percaya bahwa Allah memiliki 20 sifat yang termasuk sifat wajib tadi. Ini tampilan tentang 20 sifat yang wajib ada pada Allah atau sifat wajib Allah. Yuk kita baca bersama-sama. Ini ada wujud, artinya ada. Qidam, artinya dahulu. Baqa, artinya kekal. Mukhalafatul lil khawadisi, berbeda dengan makhluk yang lain. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyat, maha esa. Qudrat, maha kuasa. Irodat, maha berkehendak. Ilmu, maha mengetahui. Hayyun, maha hidup. Kemudian nomor 11, sama, maha mendengar. Basor, maha melihat. Kalam, maha berkata-kata. Qadiron, maha berkuasa. Muridan, maha berkehendak. Aliman, maha mengetahui. Hayyan, maha hidup. Sami'an, maha mendengar. Basiron, maha melihat. Dan mutakalliman, maha berkata-kata. Macam-macam ini kalau dilakukan. Kalau Bu Ida dulu itu biasanya zaman jadul dulu, sekarang masih banyak dipakai juga untuk pujian-pujian di musola-musola itu. Ada yang bisa wujud kita mbako dan seterusnya itu ya, insya Allah semuanya bisa. Ini
pembagian dari sifat wajib Allah. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah itu terdiri dari wujud dan seterusnya. Lalu ya, sebetulnya mari penjelasannya terlebih dahulu. Penjelasannya, jadi tadi kalau menurut Bagan tadi kan ada 4 macam pembagian dari sifat wajib Allah. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, dan ada maknawiyah. Apa sifat nafsiyah itu? Maksudnya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak disifatkan dengan sifat ini. Atau bisa juga dikatakan bahwa sifat ini adalah untuk menentukan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak mungkin ada tanpa ada sifat ini. Itu sifat apa tadi? Sifat wujud. Makanya sifat untuk menentukan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak mungkin ada tanpa adanya sifat. Dari sifat apa? Berarti sifat wujud. Sifat salbiyah maksudnya sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah, atau dikatakan juga sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Terdiri dari 5. Ada kidam. Kidam itu dahulu. Jadi tidak mungkin nggak Allah dahulu. Yang membuat atau menciptakan itu mesti ada dahulu. Yang kedua, bako. Bako tadi artinya adalah kekal, tetap langgeng. Yang ketiga, mukhalafatul khawadisi, berbeda dengan makhluknya, bahwa ini tidak mungkin. Jadi meniadakan sesuatu yang tidak layak. Nggak mungkin kalau Allah itu sama dengan makhluknya. Contoh dalam kehidupan saja, sesuatu yang dibuat oleh manusia tidak mungkin sama dengan yang membuat itu. Kalaupun toh sama, misalnya tentang robot. Misalnya tentang robot. Nah, robot itu nggak mungkin bisa berjalan tapi tidak mempunyai nyawa, terbuat dari bahan apa, itu juga berbeda. Nah, itu contohnya saja. Tentu yang menciptakan itu berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi berikutnya yang termasuk salbiyah. Berdiri sendiri. Artinya Allah itu yang kuasa apa-apa atas kekuasaannya. Wahdaniyat maha esa, tidak punya anak, tidak diperanakkan, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan dari sifat ma'ani. Maksudnya adalah sifat yang diwajibkan bagi zat Allah, yaitu suatu hukum atau sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat ini terdiri dari 7, yaitu kudrat, maha kuasa, irodat maha berkehendak, ilmun maha mengetahui, hayat maha hidup, sama maha mendengar, basor maha melihat, dan kalam maha berbicara. Sekarang kudrat maha berkuasa. Banyak para penguasa, tetapi kekuasaan mereka masih lebih berkuasa, maha berkuasa lebih dari segala-galanya atas kekuasaan yang kuasanya Allah. Tidak ada kekuasaan yang paling tinggi selain kekuasaan dari
Allah. Irodat, maha berkehendak, bahwa semua makhluk itu punya kehendak, tapi Allah itu maha memiliki kehendak. Apapun, kalau Allah sudah berkehendak, maka kun fayakun, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah itu. Maha ilmu, semua makhluk memiliki pengetahuan, tetapi pengetahuan makhluk itu tidak seluas dari pengetahuan yang dimiliki oleh Allah. Jadi tidak seperti setetes air saja. Hayat, maha hidup. Semua makhluk hidup pasti hidup, tetapi kehidupan dari hidup dari para makhluk itu lebih hidup daripada kehidupan dari Allah. Sama, maha mendengar, dari pendengaran Allah meliputi apa yang ada di langit dan di bumi, apa yang ada di dalam dan yang tampak maupun yang tidak tampak. Basor, maha mendengar. Pendengaran Allah dari ujung bumi utara sampai ujung bumi selatan, semua didengar oleh Allah, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalam, berbicara, bahwa berbicara Allah itu disebut dengan kalam, pembicaraan. Kalamullah, seperti itu. Firman Allah. Kalam Allah itu berada di dalam, dibukukan di dalam siapa tuh? Al-Quran, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada umatnya. Itu Al-Quran yang berisi tentang kalam-kalam Allah. Nah, itu ya. Selanjutnya sifat maknawiyah, maksudnya sifat Allah yang dilazimkan, yang tidak bisa dipisahkan dengan sifat ma'ani. Jadi gandeng antara sifat, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Jadi itu lazim atau menjadi akibat dari sifat ma'ani, sifat maknawiyah ini akibatnya. Kalau tadi sifat ma'ani ada 7, maka sifat maknawiyah ini juga ada 7. Berarti yang pertama kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman. Yang maha berkehendak, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, yang maha mengetahui, yang maha hidup, yang maha mendengar, yang maha melihat, dan yang maha berbicara. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang materi sifat wajib Allah yang terdiri dari berapa? Ada 4, yaitu sifat apa tadi? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan kemudian maknawiyah. Sebelum kita tutup bersama-sama, Bu Ida sampaikan bahwa setelah ini nanti kalian lakukan 20 sifat wajib Allah itu. Dilakukan dengan lagu apa saja sesuai yang kalian bisa, kemudian suara kalian direkam, lalu dijabri kepada asatid, ustadz-ustadzah. Dalam ini adalah kepada saya, ya, dijabrikan. Ini adalah sebagai bentuk dari keinginan tahuan kami terhadap pengetahuan kalian tentang asmaul husna, tentang sifat wajib Allah ini, ya. Kemudian direkam dulu, dikasih nama bawahnya siapa, namanya siapa, dari kelas berapa.
Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.